Are you ready for it? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda, kelas 22 2B Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis yaitu proses memilih satu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Bagian A, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seseorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Bagian B, lingkungan organisasi. Organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambat perilaku tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang realistis, dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang tidak etis. Manfaat dan kelemahan keputusan etis. Yang pertama, paham manfaat. Kriteria ini berdasarkan hasil imbas dari seperangkat keputusan. Mazhab ini menyebutkan sebuah keputusan harus diambil untuk menghasilkan manfaat atau kebaikan terbesar untuk mayoritas, to provide the greatest good for the majority. Mazhab menggelora dalam banyak pikiran pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis karena memiliki kesamaan dengan tujuan utama yang hendak diperoleh dalam bisnis laba yang tinggi, efektivitas, efisiensi, kualitas. Kelebihan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi, pertimbangan etika diselaraskan terhadap perolehan tujuan. Kelemahan, implementasi etika pada paham ini hanya bersifat parsial, ditunjukkan semata pada perolehan tujuan sehingga mengikat hak individu yang berposisi minoritas pada organisasi. Yang kedua, fokus pemenuhan hak. Pandangan ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang beretika adalah penanda bahwa sebuah implementasi kebijakan harus memberikan ruang bagi perlindungan dan penghargaan pada hak mendasar individual, di mana bentuk hak tersebut hak kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak memperoleh tempat bekerja yang layak. Kelebihan, mekanisme pengambilan keputusan yang menerima pertimbangan etis sehingga mengayomi stakeholder dan anggota organisasi dari tindakan yang tidak etis. Kelemahan, kriteria ini memiliki fokus yang ekstrem terhadap hak asasi manusia sehingga dapat menjadi pedang ganda yang akan mengurangi tingkat pertumbuhan organisasi di masa depan. Yang keempat, berdasarkan keadilan. Kriteria berfondasi keadilan adalah pengambilan keputusan yang diambil dengan mengutamakan penerapan aturan perusahaan yang tidak memihak pihak tertentu. Kelebihan, objektivitas akan melindungi kelompok minoritas. Kelemahan, penerapan kriteria secara berlebihan malah mematikan produktivitas, daya inovasi, dan efisiensi anggota organisasi dikarenakan perasaan yang mengenai konsep sama rata dan sama rasa. Yang kelima, fokus pemenuhan kewajiban. Kriteria ini menerapkan bahwa perusahaan didirikan bertujuan untuk memenuhi dua sasaran, yaitu perolehan tujuan pribadi serta peralihan tujuan bersama. Kelebihan, kriteria ini menanamkan urgensi investasi dalam jangka panjang melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Kelemahan, keterlibatan yang ekstrem terhadap tanggung jawab sosial tanpa disokong oleh budget yang menopang akan menimbulkan ketimpangan di perusahaan. Dasar pengambilan keputusan etis. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh.
Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan ruginya, baik buruknya keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dengan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang pengambilan keputusan. Berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang terakhir, rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan, pengambilan keputusan yang etis. Itulah tadi presentasi yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga presentasi melalui video ini dapat bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.